Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kita masih diberikan kemudahan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini, yaitu mata kuliah PTK atau penelitian tindakan kelas. Semoga bernilai ibadah dan menjadikan sarana bertolabul ilmi kita semua. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik, sebelum kami lanjutkan, kami menyampaikan salam hormat kepada dosen Ibu Praptiningsih SPD MPDI, kemudian teman-teman juga yang kami banggakan. Sebelumnya kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Semoga 23 hari yang sudah terlaksana menjadi amal soleh kita semua dan diterima oleh Allah SWT, dan dari sisa hari bulan Ramadan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Baik, perkenalkan, nama saya Widodo dengan nomor NIM 02111198, bertindak sebagai moderator kelompok 4. Kami di kelompok 4 bersama rekan kami yang pertama yaitu Mbak Fadia Salma dengan nomor NIM 02111163, kemudian Mbak Sabila Nurul Azizah dengan nomor NIM 02111168. Nah, untuk presentasi awal saya sendiri yang akan menyampaikan. Untuk bagian A, yaitu jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan terdapat 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, PTK diagnostik adalah jenis penelitian yang dirancang dengan menuntut penelitian ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, penelitian mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contohnya, apabila penelitian berupaya menangani perselisihan, perkelahian, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas, yaitu dengan cara mendiagnosis situasi yang melatar belakangi situasi tersebut. Kemudian yang kedua, PTK partisipasi, yaitu jenis penelitian yang dirancang dengan menuntut peneliti terlihat langsung di dalam proses penelitian, baik sejak awal sampai dengan hasil penelitian yang berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan penelitian, peneliti senantiasa terlibat langsung. Selanjutnya, peneliti memantau, mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisis serta berakhir dengan melapor hasil penelitiannya. Kemudian yang ketiga, PTK empiris, yaitu apabila penelitian berupaya melakukan suatu tindakan atau aksi dan membukukan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya, proses penelitiannya berkenaan dengan penyimpangan, catatan, dan pengumpulan pengalaman penelitian dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian yang keempat, yaitu PTK eksperimental, yaitu jenis penelitian yang diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik diterapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Dengan diterapkan PTK ini, diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Baik, selanjutnya bagian B, yaitu model-model penelitian tindakan kelas. Nah, untuk slide ini
akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Mbak Sabila Nurul Azizah. Kepada Mbak Sabila Nurul Azizah dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Widodo. Yang pertama tentang model-model penelitian tindakan kelas. Banyak model penelitian tindakan yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli dalam bidang penelitian tindakan. Berbagai model tersebut dikembangkan karena keterbatasan model sebelumnya. Terdapat keterbatasan suatu model menyebabkan suatu model tertentu tidak dapat diterapkan pada semua permasalahan. Model-model penelitian tindakan yang telah dikenal antara lain model Kurt-Lewin, model Chemis dan Taggart, terus model Atwood, model Elliot, model M. Sikenan, model Rizal, model Tabanol, model Lippratz, model Chitesland, model Sakor, dan model Dyer. Beberapa model tersebut dikemukakan berikut antara lain. Yang pertama, model Kurt-Lewin merupakan model yang menjadi acuan berbagai model penelitian karena Kurt-Lewin dianggap seorang yang pertama kali memperkenalkan penelitian tindakan atau action research. Dalam hal ini, Lewin menggambarkan penelitian tindakan sebagai suatu spiral yang mencakup penemuan fakta, perencanaan, pengambilan tindakan, evaluasi, dan perbaikan rencana sebelum melaksanakan siklus selanjutnya. Konsep pokok penelitian tindakan model Kurt-Lewin terdiri dari 4 komponen, yaitu pertama perencanaan atau planning, yang B tindakan atau acting, terus yang ketiga pengamatan atau observing, yang keempat refleksi atau reflection. Yang kedua, model Chemis Taggart. Pada model ini dikembangkan oleh Stephen Chemis and McTaggart komponen tindakan atau action dan pengamatan observing dan model Lewin disatukan. Alasan utama digabungkan kedua komponen tersebut disebabkan karena kedua kegiatan itu dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan. Chemis dan Taggart beranggapan bahwa pada saat berlangsungnya suatu tindakan dilakukan, kegiatan observasi harus dilakukan segera mungkin. Selain tindakan dan pengamatan yang digabungkan dalam satu aktivitas, pada model Chemis and Taggart terdapat adanya penekanan aktivitas perencanaan ulang atau revisit plan. Perencanaan ulang yang dikemukakan oleh kedua ahli penelitian tindakan ini menyatakan dimulainya siklus berikutnya dalam penelitian tindakan. Demikian seterusnya atau dengan beberapa kali siklus. Terus secara keseluruhan 4 tahapan dalam PTK tersebut membentuk satu siklus yang digambarkan dalam bentuk spiral. Pada hakikatnya, langkah-langkah PTK model Chemis and Taggart berupa siklus dengan setiap siklus terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang dipandang sebagai satu siklus. Banyaknya siklus dalam PTK tergantung dari permasalahan-permasalahan yang perlu dipecahkan. Pada umumnya terjadi lebih dari satu siklus. PTK dikembangkan dan dilaksanakan oleh para guru di sekolah saat ini pada umumnya berdasarkan model PTK Chemis and Taggart ini. Yang ketiga, model Elliot. Penelitian tindakan kelas model John Elliot ini tampak lebih detail dan terperinci. Dikatakan demikian karena di dalam setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi, yaitu antara 3-5 tindakan. Terus sementara itu, setiap aksi kemungkinan dari beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Maksudnya disusunnya secara terperinci pada PTK model John Elliot ini supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanaan aksi atau proses belajar mengajar. Selanjutnya dijelaskan pula olehnya bahwa terincinya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa langkah oleh karena suatu pelajaran terdiri dari beberapa sub pokok bahasan
atau materi pelajaran. Di dalam kenyataan praktik di lapangan, setiap pokok bahasanya biasanya tidak akan dapat diselesaikan dalam satu langkah, tetapi akan diselesaikan dalam beberapa hal tersebut. Itulah yang menyebabkan John Elliot menyusun model PTK yang berbeda secara sistematis dengan kedua model sebelumnya. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh Mbak Fadia Salma. Terima kasih. Teman-teman, presentasi yang telah disampaikan oleh Mbak Sabila Nurul Azizah. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fadia Salma. Kepada Mbak Fadia Salma, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadia Salma. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai model-model penelitian tindakan kelas. Yang keempat ada model EPUT. Model penelitian tindakan ini dikembangkan oleh EPUT pada sekitar tahun 1985. Model ini diilhami oleh pemikiran Camis dan Elliot. Dalam pengembangannya, EPUT kurang begitu sependapat dengan interpretasi Elliot tentang karya Camis, karena Camis menyamakan penelitiannya dengan hanya temuan fakta, sedangkan kenyataan Camis dengan jelas menunjukkan bahwa penelitian terdiri atas diskusi, negosiasi, menyelidiki, dan menelaah kendala-kendala yang ada. EPUT beranggapan bahwa suatu penelitian tindakan harus dimulai dari adanya gagasan awal yang didorong oleh keinginan penelitian untuk melakukan suatu perbaikan proses yang akan menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Berdasarkan gagasan awal, peneliti berupaya menemukan tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan, kemudian mampu menyusun rancangan umum yang akan diimplementasikan. Selama proses implementasi, dilakukan monitoring untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan dari sebuah tindakan penelitian. Dari hasil monitoring, selanjutnya disusun penjelasan tentang berbagai kegagalan yang terjadi. Penjelasan tersebut akan menjadi masukan dalam revisi rencana umum yang selanjutnya melahirkan rencana implementasi pada putaran kedua. Begitulah terus-menerus sampai pada putaran tertentu. Yang kelima, model Hopkins. Pada model ini, penelitian dilakukan dengan membentuk spiral yang dimulai dan merasakan adanya masalah, menyusun perencanaan, melaksanakan tindakan, melakukan observasi, dan melakukan refleksi, serta melakukan rencana ulang, dan seterusnya. Model penelitian Hopkins yang dikemukakan oleh Sanjaya agak berbeda dengan model penelitian yang dikemukakan oleh Debdikbud. Secara garis besar, perbedaan tersebut tampak pada aspek perencanaan dan pelaksanaan evaluasi. Pada model yang dilakukan Debdikbud, perencanaannya lebih terinci dengan mencantumkan berbagai aspek yang dilaksanakan, sedangkan pada evaluasi tampak bahwa pada kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan pelaksanaan tindakan. Hopkins tidak mengusulkan suatu penelitian yang dinamakan penelitian tindakan kelas. Yang keenam, model DARE. Diagnosis, Design, Action and Observation, Evaluation, Reflection. Dikembangkan oleh Endang Mulyatiningsih berdasarkan pengamatan dan analisis terhadap berbagai model penelitian tindakan yang biasa digunakan, antara lain model Lewin, model Real, model Camis, dan Tangat. Pada dasarnya, ketiga model tersebut terdiri atas 3 proses, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Ketiga model tersebut dikembangkan, kemudian ditambahkan kegiatan diagnosis dan refleksi. Menurut pendapat, prosedur penelitian tindakan akan lebih lengkap apabila diawali dengan kegiatan diagnosis masalah dan dilengkapi dengan evaluasi sebelum dilakukan refleksi. Kesimpulannya, dari pemaparan isi makalah di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu ada 4.
1. PTK diagnostik, PTK partisipan, yang ketiga PTK empiris, dan yang keempat PTK eksperimental. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian tindakan atau action research yang dilakukan dengan memperbaiki atau meningkatkan mutu praktis pembelajaran di kelas. Pada prinsipnya diterapkan PTK atau desain yang dapat diterapkan. Model-model tersebut diantaranya yang pertama model Kurt-Lewin, yang kedua model Chemist and Tankard, model ketiga model Elliot, model keempat model Epworth, dan model kelima model Hopkins, dan model yang terakhir yaitu model Didier. Sekian dari saya. Demikian teman-teman presentasi yang telah disampaikan oleh Mbak Fadia Salma. Dengan demikian presentasi dari kelompok 4 telah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan bisa difahami oleh teman-teman semua terkait materi dengan judul jenis-jenis dan model penelitian tindakan kelas. Saya Widodo mewakili kelompok 4 yaitu Mbak Salma dan Mbak Sabila. Ada kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.